Oke, Bapak dan Ibu sekalian, salam sehat selalu. Pada siang hari ini kita akan menengok lagi tentang COVID-19 ya, tapi dengan materi yang ringan, tetapi ini banyak juga diresahkan oleh masyarakat luas juga ini. Ini sebenarnya masalah delirium ini sudah pernah kita jelaskan pada saat rame-ramenya ya pada bulan-bulan awal Juli tentang varian dari varian Delta ya, yang B16172 itu ternyata ada gejala baru gitu ya, kondisi delirium. Delirium itu apa? Nah, nanti akan kita ungkapkan secara sederhana Bapak dan Ibu sekalian. Mohon feedbacknya, suara bisa ditangkap dengan bagus? Bagus, suara bisa, bagus. bisa dok. Gambar juga bisa bagus diterima ya? Oke. Ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita nengok ke ini apa namanya materi acara, saya ingin review sebentar karena kita juga mengalami suasana ya secara umum ya. Kita ketakutan juga bahwa kemungkinan terjadinya gelombang ketiga di Indonesia ini mungkin akan lebih parah dari bulan Juli ya kemarin ya. Dari awal dari bulan Juli kelihatan tren naik yang luar biasa, bahkan pada lepas pertengahan bulan Juli tahun 2021 kemarin kita sempat masuk ke dalam suatu reputasi ya, reputasi tidak bagus ya, peringkat 1 dunia ya, artinya itu jumlah dari yang terinfeksi ya, itu mencapai jumlah yang cukup fantastis sehingga kita dalam waktu lebih dari 1 pekan jumlah dari yang terinfeksi itu melebihi dari jumlah yang ada di Brasilia maupun beberapa negara lain ya. Dengan demikian ini kondisi ini memang sangat memprihatinkan. Tapi dalam waktu yang cukup singkat Bapak dan Ibu sekalian, pada kita lihat pertengahan dari bulan Agustus ya, saat kita menjelang dari peringatan dari hari kemerdekaan kita, kita sudah mulai melandai ya, terjadi decline, dan ini bahkan juga sebagai hadiah dari ulang tahun kemerdekaan kita mendapatkan pujian dari WHO Bapak dan Ibu sekalian. Cara penanganan terhadap melonjaknya kasus COVID-19 ini di Indonesia ya. Dari pertengahan bulan Agustus ini sudah kita melihat cukup signifikan melandai, yang kita harapkan nantinya kita jangan mengalami suatu suasana yang cukup memprihatinkan seperti pada bulan Juli kemarin ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Tetapi kita melihat negara tetangga kita ya seperti Singapura misalnya, per hari bisa melebihi daripada kondisi kita sekarang ini ya, lebih dari 2.000 pasien ini yang terpapar atau terinfeksi dari COVID-19 ya, dan cukup memprihatinkan ya. Hanya Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa yang kita review nanti ya tentang masalah supaya nantinya ketika terjadi mungkin gelombang ketiga di Indonesia yang kita harapkan ya jangan sampai misalnya gelombang ketiga yang diharapkan ya gelombang yang sifatnya malah justru menurun begitu ya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, jumlah kalau dibandingkan dengan Singapura kan proporsi dari jumlah penduduknya kan sangat jauh sekali ya. Tapi di sini kita melihat dari secara random ya, kuantiti dari berapa sih yang terpapar atau terinfeksi dari COVID-19 ya. Ini di Singapura angkanya memang mencapai lebih dari 2.000 ya. Tetapi tingkat dari fatalitas rate-nya, nah ini cukup menjadikan perhatian ya. Itu hanya sekitar 1 atau 2 orang ya dari jumlah 2.000 orang itu. Nah ini kalau kita bandingkan dengan di Indonesia cukup jauh ya, dengan kondisi sama-sama sekitar 2.000 yang terpapar per hari, itu
yang meninggal ya atau yang mengalami kefatalan itu di antara angka 4 sampai 5 orang. Bahkan kalau kita bandingkan dengan maaf bukan 4, 5 atau 5 orang, bahkan lebih puluhan ya, bahkan mendekati angka 100. Bahkan kalau kita bandingkan dengan DKI Bapak dan Ibu sekalian ya, angka dengan DKI dari 100 sampai 110 orang per hari yang terkena ya, terinfeksi ini yang meninggal antara angka 4 dan 5 orang. Ini juga sangat memprihatinkan ya. Artinya itu tingkat fatalitas rate-nya cukup tinggi ya. Ini kita melihat Bapak dan Ibu sekalian data pada tanggal 28 September ya. Ini direview tanggal 30 di beberapa mass media. Dari angka harian ya sekitar 2.000-an orang ya, yang hampir 193.564 orang ini artinya itu jumlah secara keseluruhan Bapak dan Ibu sekalian. Kita tidak melihat DKI tapi melihat secara keseluruhan data seluruh Indonesia. Ini angka ini memang kalau kita lihat berapa orang yang nantinya itu mengalami proses untuk penyembuhan dan juga bagaimana sih pemerintah melakukan pemeriksaan dalam hari ini tentunya dilakukan semacam testing ya dengan menggunakan swab. Kemudian hasilnya pun juga ya masih cukup baik sih ya persentasenya kalau dari angka-angka yang kita lihat. Kemudian juga trennya naik ya dari angka-angka yang sebelumnya. Artinya itu jumlah dari para masyarakat yang kita periksa jumlahnya makin meningkat ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, demikian juga pemeriksaan spesimennya ini tentunya ya korelasinya langsung seseorang yang diperiksa tentunya spesimennya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Jadi artinya itu oleh karena itu grafiknya tadi hampir sama ya. Jadi menunjukkan angka cukup ya dari angkanya tentunya hampir paralel gitu ya, karena tentunya orang yang diperiksa itu memiliki spesimen yang segera diperiksa di laboratorium secepatnya ya, sehingga datanya akan segera bisa kita ungkapkan ya. Dari angka-angka ini menunjukkan bahwa kalau persentase ya cukup mengembirakan ya, ini kalau dari jumlah proporsi penduduk semuanya kita masih oke lah secara demografis jumlah semacam ini atau grafis semacam ini menunjukkan progres yang cukup bagus ya 2%, tapi tentunya jumlah dari beberapa hari ini dan besok dan seterusnya secara harian gitu ya yang akan dilakukan pemeriksaan dan juga spesimen yang akan diperoleh ini tentunya makin meningkat, tentunya makin bagus ya. Tapi sekali lagi karena jumlah penduduk di Indonesia cukup besar Bapak dan Ibu sekalian mencapai 265 juta, dengan demikian ini proporsi-proporsi yang diharapkan ya kita tentunya akan susah kalau menyamai Singapura ya. Tapi ini sebagai negara yang terdekat perbandingan aja kalau seandainya bisa mencapai angka sekitar 70% yang bisa divaksin nantinya tentunya karena di Singapura sudah mencapai 80% Bapak, karena penduduknya relatif lebih kecil kan, lebih efektif dan penanganannya juga lebih cepat gitu ya. Nah ini tentunya ketika terjadi semacam peak ya atau seperti sekarang ini penanganannya pun juga relatif lebih baik dan lebih efektif, sehingga seperti tadi yang saya kemukakan di awal tingkat fatalitas rate-nya itu rendah ya, dari sekitar 2.000 orang per hari di Singapura ya, kita perbandingan dengan Jakarta kalau jumlah itu jumlahnya kecil ya, hanya sekitar 1 atau 2 orang yang meninggal. Tetapi kalau di Jakarta jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan angka 2.000 gitu ya. Nah itu kita data yang kita perkecil ya, untuk di Jakarta itu antara 100 sampai 110 orang yang terinfeksi, itu 4 atau 5 orang itu yang meninggal. Jadi perbandingan sangat jauh ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian rasio kontak erat ya, kasus konfirmasi, artinya itu kita melihat apakah social distancing yang dijadikan protokoler ini dijalani dengan baik ya, untuk melihat itu ya ternyata cukup baik ya. Walaupun tentunya kalau kita bandingkan dengan Singapura masih cukup jauh ya, karena masyarakat kita mungkin dari tinjauan secara sosial ekonominya yang dalam waktu sekian banyak, walaupun PPKM sudah dijalankan dengan beberapa periode, dengan beberapa level dan sebagainya,
Tetapi ya mungkin kalau kita lihat dari proporsi jumlah penduduk is oke aja lah. Kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian, angka-angka tadi atau grafis tadi saya perlihatkan untuk supaya Bapak dan Ibu sekalian jangan sampai mengalami suasana yang nervous ya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya ya keniscayaan ya gelombang ketiga ya, karena gelombang ketiga itu nanti mungkin akan menjembatani terjadinya herd immunity ya, sehingga seluruh dari masyarakat kita ini sudah merasa aman, tidak lagi mengalami sesuatu ya kecemasan maupun kekhawatiran terhadap kasus COVID-19 ya, sehingga kita hadapi sepertinya sebagai kasus endemik saja ya, seperti kasus flu biasa begitu ya, sehingga nanti kegiatan secara sosial kemasyarakatan maupun juga perekonomian juga segera bisa menggeliat untuk secara normatif bisa ya berjalan lebih lanjut lagi ya untuk bisa menormalisir sesuatu situasi baik perekonomian maupun juga kegiatan yang lain. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini kita menengok ya acara VTV yang kemarin juga menyiarkan bahwa sampai masalah kegiatan pertemuan tatap muka untuk sekolahan ada yang beberapa wilayah terpaksa harus diliburkan dalam waktu sepekan sampai 2 pekan ya. Karena untuk di DKI itu ada 7 kemudian menambah lagi ya data beberapa hari yang lalu itu ada 2 hingga 9 sekolah itu sementara ditutup ya. Nah, kemudian juga di wilayah lain ya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, saya melihat ada suatu foto yang dimana salah satu putri kita di sekolah ini tetap dia setia ya membawa larutan NG2 bahkan disiapkan di tengah di depan dia duduk gitu ya. Dan memang diberikan kesempatan Bapak dan Ibu sekalian untuk para siswa itu minum ya, tapi kalau makan nggak boleh ya, kalau nyemil nggak boleh, tapi kalau minum boleh ya, karena dalam situasi seseorang memakai masker ini juga ya relatif lah ya, relatif situasi dari tubuh itu memerlukan sesuatu ekstra mungkin ya, karena ngap ya dalam waktu beberapa saat harus sedikit dilonggarkan begitu ya, karena disarankan menggunakan masker sampai double nih, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian di beberapa wilayah lain ya, misalnya ini data di Jawa Tengah, Cilacap ya, ini juga terjadi kemarin sesuatu kondisi yang cukup memprihatinkan ya, bahkan sering ada stigma bahwa ini sudah mencapai suatu kondisi klaster sekolahan ya, tapi sebenarnya ya mungkin kalau untuk di wilayah-wilayah tertentu bisa ya, tapi wilayah yang lainnya secara katakanlah secara nasional kita belum bisa mengatakan adanya klaster sekolahan ya, karena ini ternyata hanya di beberapa daerah ya, misalnya di wilayah Jawa Tengah ini di Cilacap itu kemarin 72 siswa dan salah satu guru yang sudah dilakukan bukan esoma ya, tapi dia lakukan suatu ini secara terkonsentrasi ya, artinya itu isolasi secara di suatu tempat tertentu begitu ya, sehingga ini diharapkan pengawasan maupun kontrolnya ini akan lebih efektif, jadi tidak nantinya terjadi penularan di rumah ya. Kalau di rumah, kalau isoman ini penularan di rumah sangat besar kemungkinannya ya. Kemudian di wilayah lain Bapak dan Ibu sekalian, untuk ini masih di wilayah Jawa Tengah nih ya, di Jepara ini juga demikian, ada beberapa sekolah yang 1 pekan diliburkan dulu ya untuk tatap muka pembelajarannya. Kemudian juga di selain Jepara juga ada lagi selain Jepara juga ada beberapa wilayah lagi di Jawa Tengah ya, kalau tidak salah di sekitar masih di wilayah sekitar Purwokerto ya, itu juga ada beberapa sekolah yang terpaksa diliburkan ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini adalah situasi kondisi belakangan ini ya. Ini saya mereview tanggal 30 ya, tanggal 30 September, jadi baru beberapa hari yang lalu.
Oke, jadi gambaran semacam ini ya setidaknya menjadikan bahan untuk kita introspeksi, untuk kita melakukan semacam ya persiapan ya, tidak perlu harus was-was ya, tapi persiapan itu penting ya untuk menghadapi, jangan sampai nanti ketika kita masuk kepada kondisi gelombang 3, ini yang diharapkan ketahanan tubuh kita cukup baik ya, sehingga tidak terulang lagi pada kasus bulan Juli kemarin ya Bapak dan Ibu sekalian. Dan salah satunya tentunya masalah vaksinasi ini yang harus kita genjot terus ya, karena belakangan ini ya, dari kalau kita melihat sudah mencapai hampir sekitar 90 juta ya. Kita mengharapkan ya kalau dari persentase ini kan kita sekitar 160-an ya, 160-an juta, jadi angkanya masih cukup jauh ya, tapi yang nanti dikejar terus dengan program-program yang secara intensif dari para pengendali gugus ini juga kerja keras semualah ya, dari tingkat apa namanya perorangan, kemudian dari tingkat kemudian RT, RW, kelurahan ya. Ini tentunya mereka harus memiliki sesuatu strategi ya untuk bagaimana kita bisa mencapai suatu kondisi yang ya kembali lagi ya, suatu yang tadinya pandemi ini digeser menjadi kondisi endemi saja ya. Dengan demikian masyarakat lebih leluasa lagi ya, tidak lagi kita memiliki kekhawatiran terhadap merebaknya daripada COVID-19 dan itu akan menimbulkan fatalitas gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Kemudian berita gembira kita Bapak dan Ibu sekalian, karena kalau yang namanya berita tentang masalah COVID itu selalu sesuatu yang membuat kita serem gitu ya, mergidik gitu ya. Iya, oke, kita mereview aja. Ini kita ada di Indonesia, di wilayah kita ada 6 wilayah ya, itu di Indonesia bagian timur semuanya. Tapi kita kemarin sudah mendengar Bapak dan Ibu sekalian bahwa di wilayah kita di Pulau Jawa itu ada suatu kelompok tertentu ya. Jadi ada suatu suku yang memang secara apa ya, secara tradisional selalu mempertahankan ya, itu mereka itu bisa bertahan ya selama dari awal, katakan dari awal tahun 2020 kemarin ya, sampai kemarin juga data yang terakhir itu bulan September kemarin ini, suatu kelompok semacam masyarakat Baduy ya, ini belum ada satupun ya yang dilaporkan ya dari dinkes setempat itu ya, itu belum ada yang terinfeksi satupun ya. Nah, oke, sekarang kita melihat lebih jauh lagi. Indonesia bagian timur ini ada 6 wilayah, tapi semuanya ada di ya hampir semuanya lah, yaitu di wilayah Papua ya, dari pegunungan Arfak itu di Papua Barat ya. Kemudian ada lagi apa ini puncak itu sebenarnya itu atau kurang itu angkanya khususnya puncak ya, itu puncak itu juga di Papua ya, itu dulu di wilayah masih juga jumlah penduduknya cukup besar tuh ya. Kemudian Intan Jaya itu juga semuanya di Papua ya, di Intan Jaya, kemudian Dayai, kemudian Duga, Dogiyai ya, itu 6 wilayah ini belum melaporkan satupun penduduknya yang terinfeksi. Nah, ini tentunya kabar yang menggembirakan, artinya bahwa wilayah kita juga memiliki suatu apa ya namanya masyarakatnya memiliki suatu ketahanan secara natural yang bagus, selain tentunya ya mereka menaati aturan-aturan protokoler yang sudah ditetapkan, karena ini meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kemudian kalau dari negara tetangga kita banyak yang menanyakan juga, kenapa seperti Vietnam, kemudian Laos, Kamboja, itu ya mereka masyarakatnya ada beberapa yang terinfeksi ya, tapi untuk fatalitas rate-nya hampir bisa dikatakan 0 ya, tidak ada yang meninggal sampai sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian. Cukup menarik perhatian ya, tetapi tentunya karena negara-negara ini jumlah penduduknya relatif lebih kecil kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya. Tapi ya tentunya kita harus banyak belajar ya, bagaimana
seperti misalnya di Vietnam gitu ya, cara penanganan yang cukup rapi dan apik begitu ya, sehingga ini dari apa ya, lini paling bawah ya, dalam arti mungkin kalau di sini seperti tingkat distrik atau RT RW sampai ke tingkat pusat, bahkan di rumah sakit juga demikian, cara penanganannya sangat efektif dan cepat ya, sehingga tingkat fatalitas rate-nya atau tingkat mortalitas atau kematian ini sangat rendah sekali, bahkan nol ya. Ini yang saya sebutkan tadi 3 negara tadi yang merupakan negara tetangga kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekedar review ya untuk kita selalu saja masih ya harus memiliki kewaspadaan ya untuk bagaimana diri kita dan keluarga, mungkin lingkungan kita ini jangan sampai terjadi ya tadi ya terinfeksi ya, atau seandainya misalnya dari lingkungan kita ada yang terinfeksi, ini segera mendapatkan penanganan secara komprehensif nih, artinya itu bagi yang lain supaya tidak tertular, bagaimana itu dilakukan secara gotong royong kebersamaan ya, memiliki asertif terhadap situasi yang sedang terjadi ini ya. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bangsa Indonesia telah menunjukkan juga kemampuannya untuk menangani situasi yang cukup memprihatinkan ya, seperti kemarin kita dinyatakan bahwa tingkat transmisi penyebaran itu pada bulan Juli tahun 2021 ya, ini mencapai suatu puncak reputasi dunia ya, sampai beberapa ya ada lebih 1 pekan ya, tapi dengan sigap penanganannya itu juga setelah itu sudah bisa melandai secara signifikan ya pada bulan Agustus pertengahan kemarin ya. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita akan masuk ke tema ya tentang delirium. Delirium itu sudah pernah kita jelaskan, tapi kita akan masuk kembali karena juga banyak yang dicemaskan, walaupun yang sering terjadi ya, artinya prevalensi pada mereka-mereka yang usia lanjut Bapak dan Ibu sekalian itu memang lebih sering. Artinya itu kalau dibandingkan dengan mereka-mereka yang masih relatif muda ya, yang di bawah usia 50 tahun begitu Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi hal ini cukup apa ya, juga cukup menjadikan rasa was-was ya, karena ini secara mendadak gitu seseorang mengalami penurunan kemampuan secara mentalnya ya, atau semacam daya kesadarannya. Nah, nanti akan sedikit saya ungkap ini apa sih sebenarnya masalah menurunnya tingkat kesadaran itu Bapak dan Ibu sekalian. Bahkan seseorang semacam mengalami kayak disorientasi ya, bingung gitu ya terhadap respon di sekitarnya ya. Bahkan ketika dia diajak ngomong dalam waktu sekian detik dia melanjutkan ngomongnya sudah nggak nyambung lagi gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, kondisi ini sebagai gejala untuk masalah COVID-19 ya, tapi dari jumlahnya ya dari data-data yang kita laporkan sebenarnya tidak begitu besar, tapi tentunya kekhawatiran itu ya harus kita atasin Bapak dan Ibu sekalian ya. Karena itu kita jelaskan ya. Ketika seseorang mengalami kondisi semacam ini ya, delirium ini atau menurunnya kesadaran ya terhadap situasi lingkungan ataupun mungkin dirinya sendiri ya, terhadap respon-respon misalnya ketika sedang berhadapan dengan orang lain misalnya gitu ya. Nah itu bagaimana? Ini para psikiater kita, ini para dokter ahli jiwa kita itu menjelaskan demikian ya. Ketika seseorang memang memiliki indikasi ke sana gitu ya, ini selama 2 kali 24 jam harus segera bisa dipastikan itu penyebabnya apa gitu ya. Nah ini ada beberapa hal Bapak dan Ibu sekalian secara medikal gitu ya, secara kedokterannya. Seseorang yang mengalami delirium itu belum tentu merupakan gejala COVID ya, COVID-19 maksudnya ya. Bisa saja misalnya seseorang yang ya karena ini bicara yang memang karena penyebab yang lain ya, bukan karena sebagai gejala COVID-19 ya. Seorang yang misalnya habis mengonsumsi minuman keras atau alkohol misalnya, bisa saja orang mengalami seperti kondisi delirium ya. Dia kehilangan orientasi terhadap sekitarnya ataupun dirinya sendiri ya, itu dalam waktu beberapa saat. Ya tapi ini dengan cepat akan mudah kita ketahui dengan pengujian tentang masalah ya bau mulut maupun juga
kemampuan dia melakukan semacam ini ya, pernapasan dan sebagainya, itu dengan mudah akan kita ketahui bahwa itu penyebabnya itu karena minuman keras ya. Kemudian penyebab lain seseorang bisa mengalami delirium itu karena misalnya ada beberapa bakteri tertentu ya yang menyerang dari sistem sarafnya, karena ini kaitannya dengan respon seseorang ya, respon dari mental gitu ya. Ini bisa saja ini ya, ada bakteri tertentu yang bisa menjadikan seseorang mengalami semacam ini ya. Kemudian secara umum juga seseorang yang mungkin mengalami gula darah yang sangat rendah ya, atau sangat menurun ya, atau hipoglikemia misalnya, itu bisa mengalami kondisi delirium ya, menurunnya tingkat kesadaran, atau yang mungkin yang berlebih ya, gula darahnya yang sangat berlebih, misalnya di atas angka 400 atau 600 gitu ya, ini yang hiper ya. Jadi seseorang yang kondisinya hiperglikemia ya, itu akan terjadi kasus delirium ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selain itu ada kondisi di mana seseorang misalnya dalam darahnya kekurangan zat-zat elektrolit ya, misalnya beberapa kekurangan mineral tertentu gitu ya. Nah, kasus-kasus semacam ini Bapak dan Ibu sekalian biasanya dengan mudah akan ditanganin ya oleh dari pihak secara medikal gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang delirium ini misalnya penyebabnya bukan karena katakanlah virus dari corona gitu ya. Ini akan segera bisa diselesaikan ya. Nah, tetapi ada beberapa pertanyaan ini, bagaimana kalau delirium itu gangguan tertentu kaitannya dengan menurunnya semacam daya ingat ya, atau beda dengan kesadaran. Nah, nanti saya bedakan, nanti juga saya ungkap karena ini juga banyak pertanyaan ini, terutama orang-orang tua ya, hampir sebagian besar menuju pada proses kemunduran secara umum ya, ini karena permasalahan degeneratif ya. Jadi misalnya daya ingat menurun ya, kemudian daya mentalnya juga menurun. Nah, ini juga terjadi proses mungkin masuk dalam pengertian hampir sama dengan delirium. Oleh karena itu nanti saya akan mencoba menjelaskan itu secara sederhana. Lebih jauh dulu sebelum saya masuk kepada gejala-gejala apa atau kejadian apa di dalam tubuh seorang yang mengalami delirium, saya jelaskan dulu secara khusus ini supaya nanti tidak rancu dengan misalnya orang yang mengalami proses kepikunan misalnya ya. Ini kan ada situasi yang mirip dengan delirium ini ya. Dalam tahapannya nanti juga saya jelaskan secara sederhana ya, tapi kita jelaskan secara spesifik dulu. Delirium dalam artian di sini seseorang mengalami penurunan kesadaran. Tapi maksudnya kesadaran secara spesifik ya, bukan kesadaran saya nggak sadar loh, saya menyakiti hati kamu misalnya. Ini bukan itu maksudnya. Ini kan lebih ke subjektif daripada persepsi perasaan seseorang, bukan ini maksudnya. Tapi kesadaran secara medis pada seseorang. Itu yang namanya tingkat-tingkat kesadaran itu secara umum ya. Secara umum itu ada 6 grade tingkatan begitu. Tingkatan pertama seseorang yang memiliki kesadaran penuh ya, atau dalam bahasa kedokteran disebut dengan kompos mentis gitu ya. Artinya seseorang yang betul-betul penuh ya, normatif saja terhadap respon apapun yang terjadi pada dirinya ya, itu ya dikatakan orang itu sehat saja ya. Nah, kemudian masuk kepada situasi yang kedua, seorang sudah mulai menurun nih kesadarannya. Ini orang yang disebut dengan apatis ya. Orang apatis itu orang yang cuek gitu ya, orang yang masa bodoh gitu ya. Tapi ini tentunya untuk kategori ini agak subjektif ya, relatif ya. Jadi ini yang harus bisa menentukan tentunya seorang psikiater atau psikolog ya, pada tingkatan tertentu ya. Tapi ini kita bicara secara gradual aja ya, saya tidak bicara terlalu mendetail gitu ya. Nah, kemudian tingkatan kedua penurunan dari kesadaran ini masuk yang disebut dengan delirium tadi ya. Delirium itu orang kadang-kadang sering menyebutnya itu disorientasi gitu ya. Artinya itu seorang mengalami bahwa respon terhadap lingkungannya itu mengalami kekacauan. Misalnya begini, dia diajak ngomong pada saat ngomongan awal, mungkin detik pertama gitu masih oke, nyambung gitu ya. Tapi beberapa detik ke depan itu sudah ngomongnya ngaco, bahkan tidak lagi
connecting dengan yang diajak ngomong. Nah, ini masuk kondisi delirium ya. Kemudian dia kayak orang mengalami kayak bingung gitu ya. Kayak dia itu saya di mana posisinya itu? Apakah ini arahnya barat, utara, selatan? Nah itu apalagi ya, itu dia tidak sadar semacam ya. Nah ini kondisi namanya delirium. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, tingkat penurunan kesadaran berikutnya sampai yang disebut dengan letargi ya. Letargi itu Anda akan melihat ketika ada seseorang yang kelihatan sangat lesu, sangat lemah, gitu, bahkan terkesan kayak setengah tidur, gitu, ketika dibangunkan, diajak ngomong, nah ini nggak nyambung, ya. Bahkan ada semacam nampak juga anxiety-nya ya, kecemasannya itu kelihatan juga itu ya. Nah, ketika itu dia nggak nyambung ya kalau diajak ngomong gitu ya. Ya memang dia bisa merespon tapi sangat kecil responnya, dan dalam keadaan dia semacam selain anxiety tadi ya, kecemasan juga kelihatan juga dia mengalami kayak kelelahan yang berat gitu ya. Itu kondisi letargi ya. Sekali lagi jadi penurunan kesadarannya lebih berat lagi ini. Kemudian kalau dia masuk ke stupor, nah kalau stupor ini mereka hampir bisa dikatakan nggak memiliki respon kesadaran terhadap lingkungan gitu ya. Ketika Anda ajak ngomong, mungkin juga tatapan mukanya dia kosong gitu ya, nggak sama sekali nggak respon ya. Tetapi rasa nyeri masih merespon ya, misalnya dicubit dia masih bisa teriak ya, atau merasakan kesakitan. Itu kondisi stupor ya. Kemudian yang lebih parah lagi kalau seseorang kondisinya masuk ke dalam kondisi kesadaran yang betul-betul secara total, itu tidak ada lagi yang namanya seseorang dalam keadaan koma ya, dicubit ya apa, dia pura-pura diajak ngomong lagi, dicubit pun dia tidak akan merasa ya. Tetapi sekali lagi aktivitas dari rekam detak jantungnya dia masih nampak gitu ya, masih, artinya itu yang bersangkutan masih tanda-tanda fisiologis tubuh masih ada ya, artinya itu masih hidup. Nah ini tadi penjelasan tadi saya supaya nanti Bapak dan Ibu sekalian tidak menyampur adukan dengan menurunnya kesadaran orang-orang yang karena ini kebanyakan terjadi pada lansia ya, kan itu banyak yang nanyakan kan, gimana dok dengan orang lansia yang sekarang ini mungkin banyak disebut dengan Alzheimer gitu ya, yang juga merupakan isu yang cukup apa ya namanya, cukup banyak di perbincangan di masyarakat luas begitu ya. Karena hampir semua orang yang usia uzur, usia lansia ini lebih dari data-datanya ya, antara 20 sampai 40% mengalami kondisi yang kita sebut dengan kondisi Alzheimer atau pikun ya, walaupun sebenarnya pengertian pikun dengan Alzheimer juga berbeda ya. Nanti kita review sedikit ya supaya ada suatu gambaran juga, karena sekali lagi kasus delirium ini terjadi secara mendadak, spontan ya. Beda dengan orang yang mengalami proses kelupaan, karena ada istilah juga pada nanti tahapannya itu, seseorang yang mengalami kepikunan atau Alzheimer tadi ada tahapan juga dia mencapai suatu kondisi letargi, tapi agak berbeda ya. Nah, nanti sedikit kita ungkap aja ya. Nah sekarang gejala-gejalanya kita sekarang kembali lagi ke delirium ya Bapak dan Ibu sekalian, karena ini sebagai satu bagian gejala, dan ini sebenarnya sudah pernah kita ungkapkan ya. Saya pernah mengungkapkan pada beberapa bulan yang lalu ya, pada saat merebaknya dari varian Delta ini ya, terutama B16172 ya, itu ternyata ada gejala baru ya dialami oleh mereka yang terinfeksi COVID-19 ya, itu yang delirium tadi ya. Oke, gejalanya apa saja ya? Kita rinci lebih spesifik nih. Gejala-gejalanya ada 7 nih ya, yang kita ungkapkan kepada musim daripada suatu studi yang dilakukan di Universitas Oberta ya, di Catalunya ya. Oke, gejala pertama itu yang bersangkutan susah ya mengalami fokus atau perhatian pada sesuatu tema tertentu begitu ya. Tapi ini juga subjektif lagi ya, tapi secara spontan aja, secara umum lah ya, karena kita bicara tentang masalah COVID-19 nih ya. Seseorang tadi sudah betul apa ya namanya, terkonfirmasi ya dengan tes usap atau dari
pemeriksaan begitu ya. Nah, kemudian dia sering mengalami suatu kondisi semacam ini. Ini berarti oh ya ini gejala itu kaitannya dengan masalah COVID-19 ya, karena sebelumnya orang ini tidak ada masalah apa-apa, apalagi kalau dia usianya relatif muda ya, misalnya di bawah 50 tahun gitu ya. Ini betul-betul suatu delirium yang kaitannya dengan gejala COVID-19 ya. Nah, kemudian setelah itu daya ingat menurun ya, misalnya ada suatu kondisi di mana dia baru aja dibicarakan sesuatu ya, beberapa saat kemudian dia mengalami semacam kelupaan ya. Jadi ini kondisi-kondisi semacam ini kaitannya seperti itu ya, dia sudah ada konfirmasi kalau yang bersangkutan positif bahwa dia terkena COVID-19 ya. Kemudian kesulitan berbicara dalam arti tapi ini sangat jarang datanya ya, sampai tidak nyambung bicara ya, yang banyak begitu ya. Tapi kalau sampai kesulitan bicara ini relatif kecil ya. Saya sendiri belum menemui di lapangan ya. Kalau dia kesulitan nyambung bicaranya itu mereka yang kita bicarakan A, dia nyambungnya B gitu ya. Artinya itu tidak relevan gitu ya. Itu yang kita alami, yang kita dapatkan di lapangan ya. Tapi kalau dia mengalami semacam kayak cerebral palsy, sulit bicara, itu saya belum menemukan ya. Mungkin dari beberapa dokter lain ada yang menemukan data ini. Kemudian dia mengalami halusinasi. Ya ini kadang juga rancu juga ya. Orang yang memiliki ketakutan berlebihan selalu aja ada halusinasi ya. Tidak hanya masalah orang yang terpapar atau terinfeksi COVID-19 saja ya. Orang biasa pun yang tidak mengalami gangguan kesehatan tertentu bisa saja mengalami halu ya. Karena mungkin keinginan-keinginan tertentu ya, atau mungkin ada keputusasaan tertentu, atau ada gangguan mental tertentu, itu bisa saja ya. Tapi ini sekali lagi kaitannya tadi sudah terkonfirmasi dengan COVID-19, jadi ini kita bicara tentang masalah delirium. Jadi mereka memang dari kondisi delirium ini terjadi dia sering mengalami halusinasi ya. Apa sih halusinasi itu? Halusinasi ini berapa ini dia mengalami situasi yang tidak masuk nalar, tidak masuk akal gitu ya. Misalnya dia melihat sesuatu hal-hal yang belum pernah dia lihat, seperti dia mengalami satu kondisi yang kayak terpana gitu ya, sampai dia mengalami semacam ya kekacauan karena yang dilihat itu tidak dalam ranah kesadaran yang dia ketahui gitu. Jadi sesuatu yang aneh atau apa gitu ya. Kemudian ini kalau ini tentunya dalam beberapa hal, karena katanya dengan usia tadi di mana pembuluh-pembuluh darahnya sudah rigid ya, artinya terjadi kaku dan sebagainya, sehingga sistem persarapan dia kurang bagus kan. Ini orang yang lansia itu secara umumnya itu juga dia sensitif, mudah tersinggung ya, moodnya mudah mendadak berubah begitu ya, itu hal biasa. Tetapi ini sekali lagi, apalagi kalau ini terjadi pada usia-usia yang relatif muda ya, di bawah 50 tahun misalnya, ini betul-betul kasus delirium dikaitkan dengan gejala COVID-19 ya. Nah, kemudian gelisah itu artinya itu suatu kondisi di mana seseorang merasa tidak menentu gitu ya. Gelisah itu anxiety ini saya kira setiap orang juga mengerti, dan ini kembali lagi spesifik karena dia terkonfirmasi ya bahwa yang bersangkutan memang terkena COVID-19 ya. Nah, kemudian juga biasanya mengalami kesulitan tidur nih, pengertian berubah tidur. Bahkan ada suatu istilah bahwa dan sekalian insomnia ini dikaitkan dengan kasus virus corona ini ya. Jadi oleh karena itu nanti mungkin minggu depan Bapak dan Ibu sekalian kita akan membahas tentang masalah seseorang yang mengalami insomnia ya, itu baik dari akibat dari seseorang setelah sebagai penyintas begitu ya, setelah sebagai penyintas COVID-19 dia kok masih mengalami insomnia, atau orang yang sebelumnya tidak ada insomnia kemudian mengalami insomnia dari beberapa observasi yang kita lakukan ya, ternyata yang bersangkutan mengalami kecemasan yang berlebihan terhadap situasi pandemi ini ya. Nah, nanti akan kita bahas insya Allah minggu depan ya, karena ini juga banyak masyarakat yang mengalami semacam ini ya. Ini tadi mengenai masalah
delirium. Nah, ini sedikit akan saya bahas karena banyak pertanyaan dan ini lebih banyak terjadi sebenarnya kaitannya dengan masalah memang itu yang sering terjadi pada kasus lansia gitu ya, yaitu Alzheimer ya, karena ada tahapannya hampir sama gitu ya, yang mirip ya atau semacam kayak paralel gitu, tapi tentunya berbeda ya, kasusnya memang berbeda ya. Jadi seperti misalnya kasus letargi juga akan dialami tahapannya seseorang yang masuk ke dalam satu kondisi Alzheimer tadi. Ini bahasanya semacam ini, Bapak. Nah ini tadi sudah kita jelaskannya tingkat kesadaran. Saya akan masuk tentang masalah Alzheimer. Jadi seseorang yang dan tentunya ini saya menggunakan patokan secara umum aja, usia 50 tahun bisa aja orang bisa masih muda belia umur 20 tahun pun ada yang sudah mengalami pelupa ya. Tapi pengertian pelupa ini pelupa yang mungkin bersifat spontan tapi mengarah kepada ya sesuatu penyimpangan yang mengarah kepada penyakit. Ini bisa terjadi pada Bapak dan Ibu sekalian pada usia-usia muda ya. Tapi saya menggunakan data yang secara moderat umum aja ya. Nah, kemudian awalnya setelah seseorang pelupa secara sering dilakukan berulang-ulang begitu, berikutnya dia juga mengalami atau merasakan bahwa ada sesuatu hal yang baru saja ya dia alamin gitu atau dia lakukan dia lupa ya. Nah, ini namanya amnesia anterograde. Amnesia anterograde ini Bapak dan Ibu sebagai kelanjutan bahwa oh ya ini sebagai tahapan bahwa ini akan menuju kepada tadi ya, kondisi Alzheimer. Nah, tapi sekali lagi ya untuk bisa menentukan ini tentunya harus seorang yang ahli ya untuk menegakkan diagnosis apakah ini seseorang menuju kepada kondisi Alzheimer atau tidak ya. Anda harus dilakukan observasi ya, secara jangka waktu tertentu ya, tidak mungkin karena seseorang yang mengalami amnesia anterograde itu bisa aja dialami orang yang bukan menuju pada Alzheimer, sesuatu kondisi secara umum aja ya, karena memang sistem mekanisme dari saraf kita sangat rumit ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, dia dalam kondisi yang tadi amnesia anterograde tadi, dia meningkat menjadi amnesianya lebih global, artinya dia memang mengalami kelupaan yang lebih secara general ya, tidak hanya masalah-masalah yang baru aja dilakukan, tapi kemudian dia udah mulai susah untuk mengingat kejadian-kejadian masa lalunya gitu ya, yang baru beberapa bulan atau beberapa tahun atau secara acak, secara keseluruhan, pokoknya dia mengalami tingkat kelupaan yang makin meningkat. Nah, kemudian selanjutnya lah ini tadi yang saya sebutkan kan, ini ada suatu tahapan seseorang yang Alzheimer ini juga mengalami kondisi letargia, tapi tingkat anxiety-nya lebih tinggi dan dia merasa lebih intens ya dibandingkan dengan kasus orang yang tadi yang pada kasus gejala tadi ya, gejala COVID-19 ya. Karena ini berbeda, jurusannya beda ya. Jadi kalau saya melihat kasus letargia pada seorang yang menuju Alzheimer atau berproses menuju perberatan pada Alzheimer-nya dengan gejala COVID-19 beda banget ya, beda. Jadi beda. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, lebih lanjut seseorang yang tidak mendapatkan penanganan secara medik dan dengan baik itu dia akan mengalami semacam kejang motoriknya ya, secara secara acak ya, tidak secara ritmik ya. Kalau secara ritmik itu orang yang mengalami semacam kayak Parkinson ya, itu ritmik kan, dia dalam waktu-waktu tertentu. Tapi ini acak gitu ya, kejangnya lebih kejang acak dan nanti kadang-kadang dia seperti kembali normal lagi, semacam itu ya. Ini di beberapa organ anggota geraknya ya. Jadi ada suatu gerakan-gerakan yang tidak disengaja dan makin lama makin intens Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang menjurus kepada tadi kondisi seseorang mengalami semacam ya Parkinson ya. Ini ya biasa terjadi, seorang antara Alzheimer dengan Parkinson bisa saja menjadi suatu bagian komplikasinya ya. Gitu ya. Atau mungkin hanya tremor ya. Jadi tremor lebih ringan ya dibandingkan dengan Parkinson tadi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu ini sudah mulai kehilangan penganturan mental secara keseluruhan ya. Bahkan dia misalnya hal-hal yang sangat
sangat vital di dalam respon tubuh, misalnya dia untuk bisa BAB sendiri pada saat dia mengalami terasa, dan ini sudah tidak lagi ya. Jadi dia sudah kontrol di dalam fisiologis tubuhnya, itu sudah semuanya kacau ya. Orang yang semacam ini tentunya mengalami suatu penderitaan yang sangat berat ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini tentang masalah Alzheimer ya. Dan ini kasus ini menjadi sangat populer ketika salah satu mantan Presiden Amerika Serikat yang juga sebelumnya sudah terkenal karena dia mantan bintang film ya, dia memiliki penderitaan Alzheimer yang cukup serius begitu ya, sehingga ini menjadi populer di dunia kesehatan. Ini tadi Bapak dan Ibu sekalian materi-materi yang ringan kita bawakan, karena saya juga mendapatkan pesan dari netizen, juga para mitra IMM maupun juga dari manajemen. Dok, jangan terlalu serius membahas tentang masalah COVID secara serius terus dok. Karena yang ringan ya, ini materi-materi ini untuk beberapa session ini akan saya bawakan secara ringan. Kita hanya mencolek saja, mencuplik saja beberapa kondisi gejala-gejala yang dikaitkan masih dengan masalah COVID-19 ya Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita semuanya berharap segera mengakhiri ya, segera mengakhiri dari COVID-19 ini. Ya. Tapi tentunya tahapan-tahapannya juga kita jangan sampai juga menerjang untuk aturan protokolernya gitu ya, seolah kita, wah kita udah nggak apa-apa loh, udah aman loh. Dan ini terjadi Bapak dan Ibu sekalian ya, situasi masyarakat sekarang ini kan selalu terpecah-pecah ini ya. Ada yang mempersepsikan terlalu overconfident ya, ah nggak apa-apa nih, ini sudah aman gitu, ya kan? Kalau kita lihat hampir di semua daerah lah ya, hampir semua daerah kecuali mungkin daerah Papua tadi yang kita katakan ada beberapa wilayah yang tidak pernah tersentuh ya dengan COVID-19 ini luar biasa gitu ya. Mereka mungkin ya wajar saja kalau dia terjadi sesuatu aktivitas yang normal gitu ya, artinya itu tidak ada gejolak. Tapi bagi wilayah-wilayah yang lain ya, tadi sudah kita jelaskan 91% lah di seluruh wilayah Indonesia itu terdampak luar biasa gitu kan. Nah, situasi yang sekarang ini yang sudah hampir 2 tahun ini masyarakat mungkin mengalami semacam kejenuhan ya. Nah ini akan memudahkan orang lengah gitu ya. Nah ini kalau lengah secara komunal atau secara ya katakan masyarakat luas, ini tentunya akan sangat membahayakan ya. Kalau ini terulang lagi seperti halnya pada bulan Juli kemarin, ini baru aja beberapa bulan ya. Tapi kembali lagi Bapak dan Ibu sekalian, makin tertekan suasana dampak tadi, misalnya dampak secara ekonomis, misalnya kasus resesi. Ini walaupun kita baru mengalami beberapa bulan yang lalu ya, ini kan kita belum lepas 2 bulan ini ya. Ini bisa saja terjadi semacam kenekatan, terjadi pelanggaran gitu ya. Karena apa? Ada suatu pressure lain di dalam masalah dampak ini ya, misalnya masalah tentang masalah resesi ekonomi. Nah, ini sesuatu hal yang tentunya sudah diantisipasi oleh pemerintah kepada sekalian ya. Kita tentu hanya ayo kita sama-sama bagaimana kita melakukan sesuatu kesadaran secara tadi komprehensif tadi ya, secara gotong royong, kemudian meningkatkan kecerdasan sosial kita, artinya bersikap asertif gitu ya. Seperti bagaimana ya target untuk vaksinasi bisa secepat mungkin ya, karena ini salah satu strategi bagaimana mengakhiri daripada COVID-19 ini ya. Karena dengan adanya vaksin, Bapak dan Ibu sekalian, ini seandainya pun misalnya terjadi suatu gelombang peningkatan misalnya pada gelombang ketiga misalnya, ini mungkin jumlah dari yang katakanlah terpapar atau terinfeksi ya, karena transmisi begitu luar biasa penyebarannya, tetapi tingkat ini fatalitas rate-nya rendah ya. Nah ini nanti akan menjadikan apa? Menjadikan suatu pengalaman-pengalaman pribadi dari mereka yang terinfeksi ya atau terpapar. Ini merasakan bahwa oh ya ini tidak membahayakan lagi. Tapi tentu sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak boleh
secara imajiner yang bentuknya personal per orang ini berbahaya ya. Tentunya harus semuanya itu harus serentak sedemikian rupa diikuti oleh data gitu ya. Misalnya betul-betul misalnya fatalitas rate-nya sudah selalu di bawah angka 1% misalnya gitu ya. Bahkan mungkin mendekati angka 0 ya, itu ya ini berarti sudah mengarah ya. Seperti Singapura kemarin kan trail ya, menuju bahwa negara itu akan, dan memang sudah dinyatakan ya, beberapa minggu dinyatakan hanya kasusnya dari pandemik ya, yang semuanya adalah global dalam suatu wilayah negara itu terkena dampaknya, itu akan mengkerucut kepada sesuatu yang ya dianggap aja ini endemik. Endemik itu artinya itu sesuatu penyakit menular yang hanya pada kelompok tertentu aja gitu kan. Tadi ini kita bayangkan aja Singapura satu wilayah besar gitu. Nah, ini hanya seolah itu kita simplifikasikan ya. Kita simplifikasikan menjadi suatu penularannya suatu wilayah tertentu aja, tentu aja gitu ya. Ini tentunya bisa saja, tetapi harus dipantau ya ketika di Singapura terjadi bahwa ini kita harus kembali lagi kepada kewaspadaan awal dulu ya. Karena pada saat dia melepaskan statement semacam itu, dampak psikologis maupun juga dampak sosialnya ternyata negatif, nggak bagus. Dengan otoritasnya yang tentunya akan lebih mudah untuk dilakukan semacam pengaturan. Tapi kalau di Indonesia tentunya kan harus lebih hati-hati karena kita adalah negara kepulauan yang sangat luar biasa besar. Sesuatu kesalahan strategi ini cara mengoreksinya panjang. Jadi disebabkan adanya saraf yang khusus ya karena faktor dari banyak hal, dan ini sekali lagi tidak melulu saja pada orang yang lanjut usia ya. Sekarang pada anak muda pun juga ada yang mengalami Alzheimer. Kemudian adanya plak amyloid ya, itu adalah semacam seluler debris ya, sisa-sisa daripada saraf yang sudah aus, rusak ya, kemudian tidak terjadi semacam pembersihan yang efektif ya, sehingga mengganggu dari kinerja saraf ya. Jadi Alzheimer itu gambarannya sederhananya semacam itu ya. Ini yang di sebelah ini yang normal, yang kalau kita lihat yang sebelah kiri di sini saraf-sarafnya bagus, tidak ada semacam hambatan. Kalau ini dihambat oleh ya tadi ini plak amyloid tadi ya, atau cellular debris ya kalau di luar sel saraf ya, artinya itu bekas atau sisa-sisa daripada sel-sel saraf yang rusak ya, ataupun mungkin juga adanya kontaminan ya. Kontaminan itu artinya sesuatu yang sebenarnya tidak boleh ada di dalam ranah otak kita ya, sehingga ini menyebabkan hambatan tertentu sehingga terjadi kasus Alzheimer. Oke Bapak dan Ibu sekalian, demikian presentasi sederhana kami. Sangat senang tentunya kalau kita bisa berlanjut dengan tanya jawab sebagai upaya kita memperoleh tadi ya asas manfaat dari perbincangan kita pada siang hari ini. Oke, salam sehat selalu Bapak dan Ibu sekalian, dan selalu kita jangan lupa untuk selalu secara protokoler terus kita jaga, kita disiplin, dan semuanya kita lakukan secara serentak. Pasti kita bisa dalam waktu yang akan datang, dan kita sudah punya pengalaman baik dan itu pernah mendapatkan pujian dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, bahwa Indonesia adalah negara yang bisa mengatasi permasalahan tentang masalah kesehatan, yaitu dalam hal ini masalah pandemi COVID-19. Oke, selamat siang, salam sehat selalu.